Pemirsa, saya ingin kembali mengomentari persoalan eh, pegawai kontrak honorer ataupun bakti di Aceh Timur ya. Kalau saya lihat kayaknya kawan-kawan itu belum menemukan solusi seperti harapannya. Mungkin sebagian ada yang sudah. Jadi semalam ada yang informasi juga ke saya, ada yang mau melakukan ataupun ikut aksi serentak ya secara nasional, aksi nasional di Jakarta ya, yang dari Aceh Timur ada yang perwakilan yang berangkat, pokoknya dari seluruh Aceh lah, terus dari seluruh Indonesia terkait honorer R2 R3 dan sebagainya ya. Jadi untuk khususnya Aceh ataupun Aceh Timur khususnya, saya mau ngasih usul ini, ngasih usul, saran dan usul, mana tahu bisa diterima, dan kalau bisa ya diterima oleh pihak terkait ya. Jadi kan ini kawan-kawan ini masih memperjuangkan supaya dia lulus P3K dan sebagainya gitu kan. Eh, jadi menjelang itu kan, per hari-hari ini ataupun bulan-bulan ini mereka kan masih digaji dengan 200.000 ya, kalau saya dengar. Eh, Masih digaji dengan 200.000 kayak pemadam, eh, dari perhubungan, dari satpol, dari dinas-dinas ataupun instansi lain ya. Bahkan ada yang kayak anak-anak bakti itu kemungkinan tidak digaji ataupun tidak jelas. Kalau ada ya dikasih, kalau enggak ya enggak, kan kayak gitu. Jadi yang ingin saya usulkan, eh, bentar, tadi kan dialasankan karena apa mereka digaji 200.000, karena nggak ada anggaran ya kan. Ini berkali-kali kita sampaikan, karena tidak ada anggaran, disampaikan karena tidak ada anggaran dan tidak ada anggaran di Aceh Timur, di Aceh dan sebagainya. Jadi yang mau saya usulkan, kalau bisa dan sebaiknya kalau bisa, itu pokir DPRA ataupun DPRK, pokir dewan itu dipotong aja ataupun dihapuskan aja, kasih ataupun dialihkan ke gaji anak-anak kontrak ataupun bakti. Nah, dialihkan buat mereka. Ini yang saya sampaikan, mungkin kawan-kawan tidak paham bagaimana duduk perkaranya. Jadi DPRK saja, perlu saya jelaskan, setahu saya kemarin, tahun-tahun kemarin mungkin 700 juta ya pokirnya. Dalam satu tahun satu orang 700 juta, satu tahun satu orang ya. Kalau sekarang entah udah naik jadi 1 miliar, entah 1,5 miliar satu orang per tahun, dikali berarti kalau 1 miliar jadi pukul rata-rata kali 40 orang DPRK berarti 40 miliar. Nah, itu ada anggarannya. Kenapa itu ada anggarannya? Nah, demikian juga dengan DPRA ya. Anggota DPRA itu dana aspirasi ataupun dana pokir ya, program pokir dia itu, walaupun nanti dibilang itu untuk masyarakat begini, itu satu tahun satu anggota DPRA 10 sampai berapa, 20 miliar ya satu orang anggota DPRA, kalau tidak salah saya ya. Nah, satu tahun satu orang 10 sampai 20 miliar satu orang. Nanti yang ketuanya nggak tahu. Nah, habis itu dikalikan sama jumlah anggota DPRA di Aceh. Bayangkan berapa anggota DPRA di Aceh, satu orang 10 miliar ataupun 20 miliar satu tahun. Satu tahun, bukan 5 tahun, satu tahun. DPRK, misalnya contohnya kayak di Aceh Timur, satu orang DPRK 1 miliar buat program aspirasi dia ya, program pokir dia yang katanya untuk masyarakat. Nah kayak gitu, entah di mana yang untuk masyarakatnya, ya coba cek aja bener nggak untuk masyarakat, kan kayak gitu. Nah, kemudian lagi itu di luar daripada gaji. Nah, kan ini gaji pokok, mereka kan dapat gaji pokok, tunjangan ini, tunjangan itu, fasilitas ini, fasilitas itu. Kalau DPRA dapat rumah dinas ya, rumah dinas bukan rumah pribadi. Habis itu tunjangan ini, tunjangan itu, mungkin
nanti dapat proyek lagi, ataupun apa mungkin dari dinas, ya mana tahu kayak gitu kan, mungkin kan kayak gitu. Jadi duit-duit ini miliaran, puluhan miliar, yang pokir-pokir ini miliaran, puluhan miliar, ya kan, yang kita eh, gimana ya, eh, kalau yang cari tahu mungkin tahu, tapi yang nggak cari tahu bahkan nggak tahu di mana nih pokir yang si ini 1 miliar, si ini 10 miliar, si ini dapat 20 miliar nih, yang dewan-dewan ini nggak tahu kita kemana pokirnya segala macam. Sedangkan nah, kita perbandingkan, pemadam kebakaran digaji di Aceh Timur, digaji, dan menurut saya pun nggak layak disebut itu gaji karena tidak sesuai sama undang-undang ketenaga kerjaan dan sebagainya. Nah, digaji cuma 200.000 rupiah dalam 1 bulan. Berarti kalau satu orang tenaga pemadam kebakaran 200.000 rupiah, berarti 1 tahun mereka cuma 2 jutaan gajinya. 1 tahun cuma 2 jutaan. Kalau anggota dewan 1 tahun 10 sampai 20 miliar dia satu orang aja itu pokirnya. Nah, gajinya ada yang entah berapa belas juta, entah berapa puluh juta. Nah, ini saya ulangi lagi, ya kan? Anak-anak bakti, misalnya tenaga kesehatan, ya, anak-anak bakti kesehatan nggak ada gajinya. Mungkin yang di dinas perhubungan, ya kan, nggak jelas, ya kan. Habis itu di satpol, di dinas-dinas lain, pertanian dan dinas lain, instansi lain yang saya kurang paham ya, kurang tahu gitu. Nah, jadi ini dihapus saja, pokir ini dihapus saja, dihapus ataupun dipotong. Nah, bisa nggak? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Karena di masa COVID, siapa yang ingat di masa COVID? Itu duit pokir dewan itu ataupun anggaran-anggaran untuk dewan itu bisa kok dipotong di masa COVID. Nah, coba cek bener nggak anggaran pemerintahan segala macam dipotong. Nah, ini kita minta dihapus ataupun dipotong saja untuk menggaji apa pemadam kebakaran, apa ya lintas instansi tadi lah, anak kesehatan, anak bakti segala macam, ya kan. Menjelang mereka lulus untuk P3K mungkin di tahun ini apa di tahun depan apa tahun kapan lah, janji-janji kan sesuai janji-janji dewan, ya kan. Nah, betul nggak tuh? Sesuai janji-janji dewan ya akan diperjuangkan, kalau ini nanti akan diusahakan, ya kan. Nanti kawan-kawan balik lagi ke sana. Oke, siap, akan kita perjuangkan, akan kita usahakan, balik lagi ke sana, ya kan. Kalau saya nggak akan ke sana seperti saya bilang. Karena apa? Karena duduk perkaranya ini dewan aja ngadunya ke bupati kan, PJ Bupati. Kayak kemarin pun ada pergi ke Jakarta ke Pan RB, tapi saya nggak dengar berita perkembangannya tuh kayak mana ke Pan RB itu, karena biasanya kalau dewan mandi pagi, sarapan pagi aja itu biasanya diberitakan, ya kan. Ini kok nggak ada apa hasilnya ke ke Pan RB, ke kementerian sana. Nah, jadi intisari yang mau saya sampaikan, ya kan, dipotong ataupun dihapus saja dulu anggaran pokir DPRK ataupun DPRA itu, kasihkan untuk anak-anak bakti ini. Misalnya Aceh Timur, DPRA asal Aceh Timur, potonglah pokir kalian, aspirasi kalian kasih untuk ini pegawai honorer dan kontrak, berapalah mereka ini. Nggak bisa diselamatkan semua, tidak sebagian. Jadi misalnya kayak pemadam kebakaran, yang penting kan, kenapa saya selalu bilang pemadam kebakaran, bagi saya pemadam kebakaran itu terpenting, sangat penting dan terpenting. Nah, makanya mereka tuh harus prioritas. Masa pemadam kebakaran digaji 200.000, uang lauk pauk 300.000, kan nggak cocok itu. Memangnya nanti kalian nggak perlu misalnya kebakaran entah di rumah kalian, entah apa segala macam, nggak perlu sama pemadam kebakaran. Mau anggota DPRA, DPRK nggak perlu, nggak butuh kalian datang pemadam kebakaran. Kalau kalian butuh, kasihkan pokir kalian sebagian untuk mereka. Kalau nggak mau dihapus ya kasih sebagian, anggarkan. Jangan bilang-bilang akan diperjuangkan, akan diinikan. Jangan pencitraan aja. Jangan maksudnya kasih angin-angin sorga, janji-janji kosong sama kawan-kawan ini. Jangan pencitraan terus. Sementara kalian miliar-miliaran yang kalian nikmati di situ. Apa gaji, apa-apa di situ. Ya kan?
Jadi kayak gitu. Jadi saran saya di pihak terkait yang bisa potong yang yang berwenang ataupun berhak untuk mengolah anggaran ini, mengalihkannya untuk kesejahteraan tenaga kontrak di Aceh, khususnya eh, di Aceh Timur ya, tenaga honorer ataupun bakti. Coba kalian potong itu pokir dewan itu. Kalian potong pokir dewan ataupun hapus sekalian, setahun 2 tahun ini hapus dulu atau dipotong. Kasihkan untuk pemadam. Setidaknya misalnya pemadam kebakaran ataupun anak bakti itu, anak-anak kesehatan. Dia dapat 2 juta seorang dalam sebulan, kan lumayan dari hasil dipotong pokir dewan itu. Jadi jangan kalian sok-sok pahlawan, kalian sok-sok memperjuangkan orang ini, tapi kalian biarkan orang ini kelaparan dengan gaji 200.000 itu. Terus kalian bilang akan kita perjuangkan, habis itu kalian viral-viralkan video lah kalian sedang memperjuangkan mereka. Jangan kayak gitu. Coba kalian kalau memang betul-betul berhati nurani, punya perasaan, memang betul-betul kalian memperjuangkan tenaga bakti dan honorer di Aceh ini, ya, betul-betul memperjuangkan anak-anak bakti ini, ya, anak kesehatan yang mungkin merawat keluarga kalian di Aceh ini, yang sakit di rumah sakit segala macam. Belum tentu PNS tenaga kesehatan yang PNS itu yang rawat keluarga kalian. Anak-anak bakti itu di rumah sakit itu dia yang kerja tuh. Kadang-kadang nggak ada gaji kayak gitu. Kenapa saya prioritaskan anak bakti dan pemadam kebakaran? Itu yang menurut saya sangat penting. Karena apa? Ketika terjadi COVID kayak kemarin, ketika terjadi entah musibah apa segala macam penyakit menghadapi penyakit di rumah sakit segala macam, ya anak-anak bakti ini yang di depan. Mereka tuh anak-anak tenaga kesehatan, perawat, bidan, dia dokter, segala macam gitu-gitulah. Nah, dan kenapa saya prioritaskan mereka? Karena mereka yang terpenting. Dan saya pun kayak kemarin sempat dirawat juga berapa kali di rumah sakit. Ya mereka yang ngapai saya gitu. Ya kan? Jadi kalian terutama saya peruntukkan kepada DPRA dan DPRK, ya, DPRK Aceh Timur, jangan hanya cuap-cuap, jangan hanya kalian bilang akan diperjuangkan, baik diperjuangkan, oke, teken ini, teken itu segala macam, tapi anak kawan-kawan ini, ya, tenaga honorer, anak bakti, anak kontrak ini segala macam, gajinya tetap 200.000. Sedangkan kalian di situ di dalam ruang AC, ya kan, dengan miliar-miliaran di situ yang kalian anggarkan. Kenapa nggak kalian anggarkan untuk mereka dulu? Ya kan? Karena itu manusia, ya, bukan benda itu. Manusia itu yang kerja itu. Udah kayak gitu mereka menjerit, udah kayak gitu sampai mereka harus pergi demo, harus pergi aksi ke Jakarta sana segala macam, ikut aksi nasional segala macam. Ini kalian belum jalan juga kalau saya lihat, pura-pura tidak jalan pikirannya gitu. Dewan-dewan ini. Kenapa kalian, maksudnya nanti mereka datang lagi ke kantor kalian segala macam ini itu mengadu, oh ya siap akan kita inikan, siap akan kita itukan, kita perjuangkan, siap akan kita ini. Tapi kondisi mereka tetap sama aja dari tahun ke tahun. Ini saya tidak cerita dewan, tidak hanya cerita dan tidak cerita dewan yang baru sekarang ini, ya. Saya juga cerita mantan dewan di periode 2019-2024 karena persoalan ini udah dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau yang sekarang kan banyak dewan yang baru nih. Tapi sebagian besar dari dewan yang ada di gedung DPRK ataupun DPRA itu sebagian besarnya orang-orang lama. Kasusnya kasus-kasus lama yang kalian omong-omongin di situ. Kalian bilang akan memperjuangkan honorer, kalian bilang akan memperjuangkan kontrak. Habis itu kalian pura-pura sedih lagi di video. Kayak mana ini ketua kami melihat nih orang ini mengadu kepada kami, oh bagana begini, ya kan? Tapi kondisi mereka tetap sama. Tapi kalian tidak pernah terfikir untuk potong sedikit pokir kalian. Anggaran pokir kalian alihkan untuk gaji orang ini. Lebih suka kalian anggaran pokir kalian untuk bikin lung itu, bikin paret, bikin ini, bikin pokoknya yang beton-beton segala macam, yang fisik, ya kan? Bukan kami nggak tahu. Kenapa nggak walaupun katanya nggak bisa ini itu, ya kan? Bukan kami nggak tahu tuh pokir-pokir itu kayak mana kondisinya. Jangan bilang-bilang nggak bisa. Jangan bilang-bilang tidak ada anggaran, ya kan?
Jadi kalau misalnya memang kalian punya perasaan yang betul, ya, punya hati nurani yang arif dan bijaksana sebagai pemimpin, ya kan? Coba pakai itu. Berani nggak kalian? Saya tantang, berani nggak kalian potong ataupun hapus pokir kalian tuh, kasih untuk anak-anak pemadam itu, anak-anak bakti kesehatan, kasih untuk anak-anak perhubungan, anak-anak di dinas pertanian dan sebagainya. Untuk sementara, saya untuk tahun ini atau 2 tahun ini menjelang mereka lulus di P3K gitu. Kemudian yang untuk anak-anak P3K, data itu kawan-kawan mana yang mau berjuang. Yang mau berjuang aja, nggak mau berjuang nggak usah, biar situ dia. Kalau dia masih segan sama pejabat ini, takut sama pejabat itu, biarkan dia di situ. Ya kan? Yang mau berjuang aja data. Kasih sama PJ Bupati langsung. Nggak usah kalian balik-balik lagi ke Dewan terus. Kalau nggak ada hasilnya, kasih langsung sama PJ Bupati, atau nanti ke Bupati baru bikin akta ataupun fakta integritas, taken segala macam, ataupun petisi segala macamnya, supaya data-data nama kalian yang ada di situ nanti begitu dibuka, kalianlah yang akan diloloskan dulu di tahun 2025 ini. Nah, jadi masukkan nama-nama kalian di situ. Jangan terima janji-janji aja, oke akan kita perjuangkan tahun ini. Nanti ganti bupati, PJ Bupati ini udah lain lagi, ganti dewan ini udah lain lagi. Tahun depan dah kayak gitu lagi. Jadi keadaan kalian kalau tidak terima seperti yang saya sampaikan ini, nanti keadaan kalian tuh akan kayak gitu terus. Kalian sibuk, nanti kalau udah mau P3K sibuk demo lagi, beraksi lagi, kan kasihan gitu. Karena apa? Ini maaf, saya bukan hanya mengingat kawan-kawan aja, karena saya juga bukan orang senang, tapi mengingat juga kondisi kawan-kawan, juga kondisi keluarga dari kawan-kawan, anak-anak segala macam. Jadi anggota dewan, ya, Pak PJ Bupati, Pak PJ Gubernur segala macam, tolong pikirannya dipakai. Ini orang-orang ini dia punya keluarga, ya, punya anak-anak, ya, bagi yang udah berkeluarga punya anak yang harus dikasih makan. Kayak mana orang tuh mau kasih makan anaknya dengan 200.000 seperti itu 1 bulan, ya kan? Nah, kenapa? Kalian jangan sampai berpikir, ya, yang pejabat-pejabat ini jangan sampai pikir ya udah kalau nggak mau nggak usah kerja. Jangan sampai kalian kayak gitu. Kalian aja yang nggak usah kerja. Jangan orang ini kalian apakan kayak gitu. Tapi kalian perjuangkanlah sampai mereka tuh bisa menjadi P3 ataupun PNS atau kayak mana lah. Saya kurang mengerti. Jangan kasih opsi mereka, ya kalau nggak mau rumahkan aja, nggak usah kerja, ya kan? Nah, kalau seperti itu ya sama kayak apa jadinya kan? Nah, jangan ada pikiran kayak gitu. Tapi kayak mana caranya mereka yang udah berbakti 10 tahun, 20 tahun, ya, 5 tahun, segala macam ini, benar-benar mereka bisa dapatkan harapan mereka, bisa jadi P3K, bisa jadi PNS dan sebagainya. Jadi intisari dari video saya ini, saya mau bilang, potong ataupun hapuskan uang pokir, dana pokir, program pokir Dewan, DPRA dan DPRK Aceh Timur, kasihkan untuk anak kontrak ataupun honorer ataupun bakti di Aceh Timur ataupun di seluruh Aceh, sesuai sama DPRK-nya masing-masing dan DPRA-nya masing-masing. Aceh Timur kan ada ngutus DPRA berapa orang. DPRA tuh mikirlah kayak mana caranya. Minimal nih pemadam sama anak bakti ini yang di kesehatan ini, coba pikirkan mereka. Nggak banyak juga mereka kalau misalnya apa, nggak bisa dihabiskan mereka dalam setahun ini, selesaikan tahun-tahun berikutnya. Tapi polanya menjelang itu bagilah dari duit pokir kalian itu, ya kan, kasih ke mereka untuk menggaji mereka, supaya mereka apa, misalnya dapat mereka 2 jutaan minimal, 3 jutaan gitu 1 orang, ya kan, lumayan juga mereka untuk bawa pulang ke rumah. Saya kira demikian saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kawan-kawan kawan-kawan tenaga kontrak ataupun honorer bakti yang sedang berjuang. Kalian lanjutkan terus perjuangan. Kalau misalnya kalian butuhkan saya, bisa hubungi saya, karena saya lihat kalian ini sudah terpecah-pecah ataupun terkotak-kotak, ya. Terkotak-kotak, ada yang ini jalan sendiri, ada yang ini pergi ke dinas, ini ke dewan, ini. Kalau itu saya udah pernah kerjakan di tahun-tahun lalu, akhirnya terpecah belah segala macam. Habis itu diam, habis itu baru ribut lagi. Begitu nanti ada lagi tes P3K-nya lagi segala macam. Jadi jangan kayak gitu. Tetap harus kompak kita.
Harus kompak sampai semuanya bisa diangkat jadi P3K, harus kompak. Nah, seperti itu. Jangan ada yang memecah belah dan jangan ada yang menggunting di dalam lipatan. Jadi kalau misal kalian butuh saya, boleh hubungi saya. Kalau tidak butuh ya nggak ada masalah juga, tidak ada untung ruginya bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.